Shalom Bapak Ibu hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia di mana Anda berada, apapun bentuk pelayanan Anda, kita percaya bahwa kalau kita dipertemukan melalui media ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan dan karena kami juga care sama Anda semua supaya gereja, pelayanan dan semuanya itu berdasarkan pengajaran yang sehat dan benar tentunya. Karena obrolan kita bukan obrolan biasa, obrolan yang menghadirkan pengetahuan, memberi wawasan yang luas dan menyadarkan kita supaya kita tidak keluar dari jalur kebenaran, ya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri tentunya. Di mana lagi kalau bukan di ngeteh ngobrol teologi. Tepuk tangan dulu dong sama-sama ya. Haleluya. Di sebelah kiri saya Wakil 2 BPD Gubernur Jakarta Bapak Pendeta Petrus Legowo selaku Gembala Sidang GBI Rawa Jaya. Mantap. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Dan sebelah kanan selaku Kabid Teologi BPD Gubernur Jakarta Gembala Sidang GBI Glory United Bapak Pendeta Bun Mintat STH. Shalom semua. Iya. Ngomong-ngomong, Rawa kok bisa jaya ya? Kenapa? Rawa kan bikin orang terpelosok ya. Jaya itu sebenarnya adalah satu bentuk ungkapan bahwa Ubah Rawa itu jadi daratan. betul, karena kalau ke daerah sana nama gereja beliau itu wah terkenal. Sudah nggak ada rawanya ya? Karena sudah tidak ada rawanya, cuma ada gerejanya. Enggak, pertanyaan kenapa sebutnya bisa jaya kan? Iya kan? Karena dibangun. Oh iya. Dibangun di atas dasar kebenaran. Iya, dan itu semua semakin jaya. Amin. 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 Haleluya. Sama Kelapa Gading juga walaupun banyak teritorialnya tetap semua dalam satu kesatuan kemuliaan Tuhan Glory United. Di sebelah mana sih Kelapa Gading, sebelah mana sih gerejanya, Pak? Di Batavia. Gading Batavia. Gading Batavia itu Itu dekat di seberang Lotte Mart, terus ada rumah sakit itu. di belakangnya berarti belok. Berarti kalau dari keluar tol dari Susudarso belok kiri, Moi lurus lagi, Ya mau depan lagi terus belok kiri. Iya, itu kan belok kiri kan ada Lotte, di seberang Lotte. Siapa tahu ya Bapak Ibu yang mau pas lah di Kelapa Gading, pas ada di daerah Rawajaya. Rawajaya itu di mana? Di daerah Cawang ya? Oh bukan. Mana? Pondok Kopi. Pondok Kopi. Pondok Kopi. Pokoknya kalau mau ngopi di Pondok Kopi tuh Rawajaya banyak. Oh kemarin WA ngajak saya ngopi mendadak banget kalau saya lagi di jalan. Lagi tugas ya, mungkin Bapak Ibu juga lagi tugas sekarang, nggak ada salahnya untuk sambil dengerin juga ya. Kami episode sebelumnya kita membahas mengenai Simon Petrus. Nah kali ini kita juga membahas salah satu murid Tuhan Yesus dari kedua 12 murid yang tergolong dekat banget lah sama Tuhan. Istimewa. Terus kalau hari ini istimewa, kemarin apa? Sangat istimewa. Karena Simon Petrus. Turun dong gimana? Oh karena namanya Petrus juga. Oh iya, kan harus itu kan OPK Aduh, subjektif ini. Gitu. Oke, tapi yang pasti ada Petrus, ada Yakobus, satu lagi ada Ya, Yohanes Yohanes dekat. juga, Nah, ya. kita lagi mau ngomongin Yohanes. Bang Petrus dong. Yohanes Duluan ya? dong, Yohanes. Oh, saya lagi nih ya gitu ya. Memang Yohanes itu awalnya namanya kenapa Yohanes? Apa dipanggil? Yo, Hanes. jangan, ntar malah lebih parah. Yo, Hana gitu. Gimana? Yohanes itu kan artinya kan putra petir ya. Mungkin dari sini salah seorang komikus Indonesia membuat sebuah tokoh legenda Gundala Putra Petir. Guntur. Ini fansnya enggak, soalnya fans juga Pak Bun. Nah kita kan nggak ke situ, ini fansnya, jadi saya perlu juga ngomong juga. Oh komiknya berisi. Nah kita kalau kembali ke situ, memang kan karakternya kan nggak beda jauh seperti Petrus juga dia, ya kan keras petir gitu. Nah ada beberapa yang menarik ketika saya baca tentang Yohanes ini. Dia termasuk 3 besarnya murid Yesus yang dipercaya dan selalu dekat dengan gurunya. Ring pertama. Ring pertamanya tuh istilahnya Ring satu. Ya, istilahnya ring satu lah. Misalnya kita lihat contoh kan, kalau sudah dalam perjalanan nih, ketika di Taman Getsemani, kan Yesus ngajak 11 muridnya kan, yang satu kan mengkhianati Yudas. Nah, ketika di depan taman sebelum masuk, nah Yesus bilang hanya 3 orang yang mendampingi saya. Terus Yohanes, Yakobus, yang lain tunggu di sini. Kan istimewa juga tuh ya. Terus yang kedua, ada hal yang menarik saya melihat ketika satu-satunya murid yang berada di dekat salib gurunya. Dan di situ terjadi komunikasi di mana Yesus mengatakan, itu ibumu. Artinya bagaimana Yesus menyerahkan untuk ibunya ini dirawat oleh Yohanes. Satu hubungan yang sangat dekat, makanya dikatakan bahwa Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi.
sangat dekat. Dan saya melihat memang Yohanes ini seorang murid yang penuh kasih ya, karena dia melihat gurunya juga maha kasih, sehingga pengajarannya dalam surat-suratnya itu kan juga mengajarkan bagaimana Allah itu kasih. Iya. Yang menarik juga ketika dia mau digoreng, ini kan bukan sebuah dongeng, ini sebuah sejarah bahwa ketika dia mau digoreng itu satu keajaiban, Yohanes itu nggak meninggal. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja untuk kemudian memberikan satu kesaksian hidup bahwa memang Allah yang disembah oleh Yohanes Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Digoreng, akhirnya dibuang ke pulau Patmos. Terkadang cara Tuhan bekerja itu aneh ya. Maksudnya dia mengizinkan Yohanes mengalami satu penyiksaan yang ngeri lah. Saya kalau ngebahas itu tuh ngeri sendiri gitu. Gitu ya, tapi hidup. Tapi di balik itu dengan untuk satu tujuan. Apakah memang terkadang kalau dari sisi teologisnya mungkin Pak Bun bisa bagi, apakah itu hanya orang-orang terpilih yang dipilih seperti itu, dan kenapa harus Yohanes yang mengalami itu gitu loh? Apakah itu kaitannya dengan penulisan dia sebagai kasih adalah Allah adalah kasih? Ya kan setiap anak Tuhan kan Alkitab mengatakan pada kita tidak itu dan dianugerahkan untuk keselamatan, tapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Itu kan semua anak Tuhan punya potensi untuk itu gitu. Artinya penderitaan anak Tuhan itu adalah bagian dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Kasih karunia kita, betul. Betul. Kalau kita menderita bersama dia, kita akan diperbolehkan bersama dengan dia kan. Dan kita harus siap. Dan itu kan nggak hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama, misal Daniel. Kan Tuhan izinkan dia kan dimasukin ke gua singa. Nah kalau nggak gitu kan Daniel nggak pernah mungkin ngobrol, milin kumisnya singa gitu kan. Terus kan? Darius juga. Sadrak, Mesak, Abednego. Darius nggak mungkin bertobat gitu ya, Raja Darius ya. Akhirnya nggak nyuruh menyembah Allah yang hidup. Sadrak, Mesak, Abednego ditemani sama Tuhan Yesus di tunggu api menyala. Itu kan artinya diizinkan bahwa saya sih percaya kegentaran sih pasti ada kegentaran, tapi tertutup oleh bagaimana kasihnya mereka itu kepada Allah mereka kan. Dan Tuhan izin itu apapun yang terjadi pokoknya mereka hadapi, siap, berani, berharga, sampai masuk ke dapur api kan yang dipanaskan 7 kali lipat. Itu ngerinya bukan sampai, kalau nggak salah di Alkitab dikatakan prajurit yang membawa itu sudah mati semua. Bukan mati Pak, kebakar lah. Angus mungkin ya. Angus. Artinya gini, terkadang ya, sering mungkin enggak, terkadang Tuhan mengizinkan masalah itu kita harus hadapi, tapi ketika kita taat di situ, maka di situlah ada anugerah Tuhan, ada keajaiban yang Tuhan berikan pada kita. Kadang-kadang ya nggak sering. Yang penting kita harus. Tapi kenapa Yohanes nulisnya banyakan kasih ya? Ya karena dia lebih diungkapkan tentang itu dan dia menyelami itu. Mungkin karena dia Pak Bun, dia murid yang paling dikasih. Kasih, dan dia mengalami kasih itu kan. Makanya menyelami, bukan berarti yang lain tidak mengalami saja ya. Tapi bukan mengalami saja, menyelami pengalaman kasih. itu. Nah, salah satu indikator yang paling utama ketika Yesus disalib kan cuma Yohanes. Yang lain kan begitu berkobar-kobar kasihnya, dia nggak memikirkan keselamatan dia. Yang penting gue dekat sama dia. Dan kalau kita perhatikan kristologi yang mendalam kan disingkapkan kepada Yohanes. Selain di suratnya di Injil Yohanes kan. Iya betul. Tentang keilahian Kristus itu kan luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama dengan firman itu adalah detail-detailnya ya. Itu telah menjadi manusia. Identitas semua ya di situ ya. Apa yang kami dengar, kami lihat, kami raba, yang kami persaksikan tentang firman yang hidup itu yang bersama dengan Karena ini saksi nyata itu. Iya. Saksi nyata itu. Dan di Pulau Patmos dia kan Wahyu ya, makanya ada tuh kitab Wahyu itu kan. Iya. Tentang berita tentang masa akan datang itu luar biasa pewahyuan. Kalau sekarang mungkin pewahyuan apa namanya Pak? Pencerahan. Itu Yohanes kan pewahyuan, kalau sekarang mungkin pencerahan atau apa namanya itu. Penyingkapan. Masih dapat pencerahan gitu. Nah, Pak Bun, nah ini boleh Pak Bun kita tanya nih. Pak Bun boleh nggak sih yang tepat itu? Iya, yang tepat apa sih? Dapat pencerahan atau pewahyuan? Revelation, pewahyuan. Pewahyuan. Penyingkapan. Oh, apa bahayanya kalau kita sebagai hamba Tuhan berfirman di atas mimbar lalu kita mengatakan saya dapat pencerahan dari Roh Kudus? Boleh, tapi tidak boleh keluar dari bingkai Alkitab, jangan bertentangan. Gitu.
Hanya penggunaan istilah saja, tapi tidak Kan membuat itu semua keluar orang kan konteks kebenaran. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kan. Oke. Tapi kan ada tolak ukur yang harus kita menilai gitu, benar atau enggak. Gitu kan. Apakah itu visi, mimpi, penglihatan terus apapun, dan harus diadjust dengan firman Tuhan. Gitu. Tapi harus hati-hati Pak. Jadi Kenapa? ya maksudnya tata bahasa kalian harus hati dari penanti menimbulkan prasangka atau apa mungkin lebih tepat pewahyuan daripada Iya. pencerahan. Ya ini bisa jadi catatan yang sangat bermanfaat buat Anda yang mungkin pelayanannya ada sebagai pengkhotbah. Tapi kalau bisa katakan aku mendapat wahyu dari Tuhan itu agak berbahaya ya. Ini menarik nih. Kalimat tuh beda loh. Oke. Iya kan? Oke, bedanya Iya. di mana supaya Tuh, bisa kalau teman-teman wahyu bisa. itu kan sesuatu yang sepertinya tanda kutip ya di benak kita itu sesuatu yang besar gitu kan, wahyu. Dan sebuah hal besar diwahyukan. Karena lebih banyak pewahyuan tentang apa? Lihat neraka. Wahyu itu kan berbahaya juga. Ya, kita pelayanan kita jangan yang tidak terlalu tidak bahaya. bisa ngejudge kan, kita nggak pernah ke Iya, neraka. betul. Tapi kita sudah kembali ke Sesuai dengan apa yang tertulis di Iya, kitab iya, suci aja gitu ya, gambaran akhir zaman seperti apapun juga ya, jangan keluar konteks dari yang konteks jelas itu. jangan menamai wahyu yang sudah ada. Jangan dikit-dikit tadi malam Tuhan memberikan wahyu sama saya. Nah, bagaimana kalau Mobil misalnya Anda buat saya. boleh nggak? Kaitannya sama ini nih. Kalau misalnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan merasa aku sangat dikasih oleh Tuhan, salah apa nggak? Enggak salah, kita memang sangat dikasih olehnya. Lalu Coba kemudian coba karena lihat sangat ya, dikasih oleh coba Tuhan. lihat ya di 1 Lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah, lihatlah, behold, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Memang sangat dikasih. Itu diawali Yohanes 3:16 juga kan? Ya, begitu besar kasih Allah. Itu. Jadi memang kita tidak berlebihan. status anak Allah, memang kita karena dikasih Allah. Sangat dikasih Allah. Sangat dikasih Allah. Jadi tidak ada yang lebih dikasih. Berapa besar kasih Allah kepada kita? Waduh, sampai dia mengorbankan anaknya yang tunggal loh. Bayangin. Harganya kan tinggi loh kan? Ya. Tinggi. Karena Allah itu kasih. Dia adalah sumber kasih itu. Nggak bisa diukur. Tapi kenyataannya kalau di pelayanan lebih baik nggak usah ketemu orangnya daripada saya berdosa. Yang penting saya tidak dendam sama dia. Tapi kan Yohanes bilang, kamu menyembah Tuhan, katanya mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan aja kamu benci saudara kamu. Nah, untuk bisa kita bertobat di titik ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala, itu caranya bagaimana? Kalau dari pengalaman Pak Bun, dari Pak Petrus maksudnya. Ya kita memang harus memiliki kasih yang full, nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya Tidak ketemu kan berarti pencegahan. Maksudnya Tidak khususnya membicarakan. ketika sangat disakiti ya. Iya, nanti. karena disakiti jemaat. Kan tidak selamanya gembala menyakiti jemaat, Tapi karena jemaat menyakiti ya aku gembala. ngampuni sih tapi nggak mau lihat mukanya. Itu kalau Tuhan ngomong itu gimana itu? Aku ampuni kamu tapi nggak lihat muka kamu, kan repot. Betul nggak? Repot nggak? Ya, Kamu bilang repot aku lah. ampuni kamu tapi aku nggak mau lihat kamu di surga gitu. Iya kan repot. Nggak lihat muka kamu. Soalnya terus yang menarik lagi gini. Kalau kamu nggak mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Ini kan secara teologis kan Nggak masuk. nggak alkitabiah juga gitu nggak kan? masuk. Kan kita pernah bahas itu kan. Walaupun kau nggak mengampuni, Tuhan mengampuni kamu. Sebetulnya. ya jadi memang itulah suka duka Tapi ada gembala lagu ya. ada lagu yang mengatakan ampuni kami yang tidak bisa mengampuni. Itu masuk akal nggak? Kan ada lagunya loh. Iya. Ampuni bila kami tidak sanggup mengampuni. Kata-katanya gitu ya. Iya kan? Ada sih, Ada ada. lagunya, lagu lama. Oh, nah itu gimana tuh? Wah itu nggak sosial Alkitab. Nggak alkitabiah. Gimana tuh bisa ampuni kalau kita nggak mengampuni? Iya kan? Jadi bagaimanapun peliknya masalah antara gembala dengan jemaat, kita memang harus duluan tetap harus lepas pengampunan ya. Ya kalau kita ampuni kan tidak boleh berdasarkan lukanya kita, berdasarkan besarnya Tuhan mengampuni kita. Berdasarkan mana orang bersalah sama kita bersama Tuhan. Kalau Berdasarkan misalnya kita dengan Tuhan. Kalau misalnya mulutnya memang cara bicaranya memang ceplos-ceplos. Pokoknya kalau dia bikin apa, jangan melakukan sesuatu yang buruk. Aku bisa bikin lebih buruk lagi. Walaupun kenyataannya dia tidak melakukan lebih buruk lagi. Dia tahu dia tidak akan melakukan. Tapi ngomongnya begitu, itu salah apa enggak? Boleh nggak tuh? Ya nggak pantas lah ngomong begitu lah. Ya, kan? Sebagai hamba Tuhan kita bukan orang dunia. Kalau kamu baik saya 3 kali saya baik, kamu 7 kali. Kalau kamu jahat 1 kali saya jahat 7 kali. Jangan. Itu orang dunia ngomong itu. Walaupun cuma omongan nggak dilakukan, lebih baik nggak usah ya. Iya dong. Jangan diperkatakan Gimanapun ya. juga omongan kita kan masih ada benih-benih di pikiran kan.
Kita ngomong itu nggak serta merta tiba mulut curi mulut aja. Kalau kata kitab apa yang ucapkan mulut meluap dari hati. Hati. Karena itu cermin hati ya. Iya, ada yang bilang, dia mah orangnya baik, mulutnya doang yang jahat. Nah itu gimana itu maksud saya? Enggak. Alkitab tidak mengatakan. Itu konsep dunia sih bisa jadi. Ya dunia begitu ngomong. Kalau aku sih percaya bahwa apa yang di mulut itu cermin di hatinya dia. Kan memang Alkitab mengajarkan. Ya kan? Iya. Walaupun kita antara kita berpikir dan ngomong kan sangat cepat sekali, betul Iya, kan? iya. Gitu. Pasti ada benih-benihnya lah. Bagaimana cara untuk bisa mengubah itu? Mungkin nggak itu diubah? Bisa dong, kita ubah mindset kan, pembaharuan budi dengan firman Tuhan. Mengadakan identitas baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita sesuai Alkitab katakan. Sekalipun identitas yang dulunya jemaat sekarang jadi gembala, itu bukan berarti identitasnya baru secara sempurna, tetap harus diperbaharui lagi ya walaupun sudah jadi pendeta. Apalagi jadi gembala lebih lagi ada beban moralnya kan, harus jadi contoh teladan. Iya. Gitu. Ya entah gembala, entah pengkhotbah, ya pelayan Tuhan lah gitu. Apa pelayan gereja. Jadi kita kan harus mengenakan identitas kita yang baru, pembaruan pikiran. Kalau kita sebagai pimpinan mengatur strategi begini, ya udah Bapak ketemu aja sama si Anu gitu. Sama staf saya aja. Kan apa? Kita mengutus orang ini karena kita tahu orang ini kalau ketemu dia yang satu lagi itu pasti akan konflik tuh. Jadi kita strategi daripada nanti ada clash, yang ini ketemu sana, yang ini ketemu situ. Itu boleh apa enggak? Bukan orangnya tidak menghindar kan? Bukan. Jadi orangnya sih nggak menghindar. Tapi karena kita tahu orang ini kalau ketemu sama orang itu bakal nggak cocok. Jadi saya ganti deh orangnya. Yang ini ketemu sono, yang ini ketemu sana. Itu keluar konteks nggak? Itu oke aja ya. Oke ya. Itu kan strategi sebagai seorang leader kan. Menghindari perselisihan. Iya. Sasa aja lah. Sasa aja ya. Oh ya, sasa saja berarti ya. Jadi nggak menyalahi aturan. Asal jangan ada liciknya di belakang itu ya. Ada maksud-maksud tersembunyi. Jangan ada udang di balik Sembayang. Yohanes dengan Yohanes Pembaptis itu sama apa enggak? Ada yang nanya. Yohanesnya sama, YOHN kan Yohanes sama. Tapi orangnya beda. Orangnya beda. Iya. Membaptis itu kan profesinya, pekerjaan sebagai yang membaptis. Iya, lebih senior. Kalau ada pemain senior ya, walaupun kita dalam pelayanan nggak ada istilah senior. Kamu tahu nggak siapa Yohanes Pembaptis? Itu imam besar itu. Anaknya dia sih. kan turunan imam besar dia. Anak Imam Zakaria kan? Iya, jadi dia punya jabatan, dia duduknya jabatan imam besar tuh. Kalau dia dipandu kalau dia ikutin bapaknya. Itu keturunan imam besar itu. Iya, Yohanes ini kan muridnya Yohanes Pembaptis juga. Andreas, Petrus. Iya. Tapi hebat ya. Terkadang enggak, maksudnya terkadang apa? Tadi pertanyaan betul, banyak orang seringkali menyamakan. Oh, ini Pembaptis, beda. Iya, padahal beda era. Cuma namanya aja seperti tadi kan. Oh, ini Simon Petrus, ini Petrus Rogo. Beda nggak? Beda. Petrusnya sama. Gitu. Dan ternyata waktu ke Israel pun nama Yohanes, nama Simon, nama apa maksudnya ke beberapa daerah ternyata banyak juga gitu. Nama-nama itu sama banyak. Sama kayak di Indonesia, di Jawa kan Joko banyak, Budi banyak. Gitu. Jadi itu sebenarnya ya, Pak, penting sekali ya kalau kita tahu harus seperti itu. Nah, Pak Petrus, dalam konteks ini, bagaimana cara untuk bisa menjaga kemurnian kasih kita kepada Tuhan sudah pasti, tapi kasih kita atas jabatan tanggung jawab kita sebagai seorang gembala khususnya untuk bisa mengasihi tanggung jawab itu. Ya supaya tidak ada udang di balik rempeyek itu practically-nya bagaimana gitu. Karena kan ini kalau kayak misalnya pelayan Tuhan kan sebenarnya kan kalau dilihat sama aja kan, rutin bisa dikatakan sebagai rute yang sama gitu. Rutinitas. Bisa jadi sebagai rutinitas kegiatan yang sama. Nah, untuk menjaga kasih itu tetap berkorban dengan murni itu gimana kalau dari Pak Petrus yang lakukan itu apa? Ya selain saat teduh lah yang pasti sama ini. Itu udah bagian dari kita, nggak boleh enggak. Cuman apa yang Pak Petrus lakukan mungkin apakah banyak dengar lagu rohani, apakah juga nonton khotbah-khotbah yang inspiratif atau apa? Ya memang nggak menjamin sih orang yang rajin baca kita dua gitu kan punya. Tapi kalau bagi saya pribadi sebetulnya untuk menjaga itu ya kita tetap memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita, bahwa kasih kan besar kita. Caranya, itu maksudnya aku tanya caranya untuk menjaga itu. Pak Petrus kan kelihatan mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan, mau jauh-jauh dari Pondok Kopi ke sini ngelewatin macet.
ada jalan yang lebih lancar lewat jalan yang macet lagi tadi kan. Saya aja lewat jalan yang disampaikan oleh Pak Bun Mintat. Apa itu tetep loh, Batu Karang Teguh loh. Pokoknya macet pun tak aja nih. Kan nggak boleh menyimpang ke kanan ke kiri katanya. Bilang aja lupa Pak tolnya. Nah itu gimana? Ya. Berapa tahun pelayanan? Belum lama sih sebetulnya. Berapa? Udah cukup lama. Berapa totalnya? Kalau melayani itu ya kalau dari SMA ya, tapi ketika dalam penggembalaan sih sejak 94 lah. Kok masih betah jadi gembala? Nah ini maksud saya. Apa yang membuat Pak Petrus itu betah? Ya karena kasih Allah itu dalam kehidupan saya. Dan kasih itu membuat saya tetap teguh untuk setia melayani Dia. Itu aja sebetulnya. Nggak pernah merasa dikhianati atau kalau soal itu semua dipecundangi sama orang-orang gitu atau dimanfaatkan sama jemaat habis minta tolong didoain berhasil dilupain. Iya ada pernah, tapi kan itu. Nah itu gimana cara baginya? Karena kasih ini kan sesuatu yang penting banget, makanya sesuatu yang sakral kalau menurut aku, karena Allah adalah kasih. Berarti kalau orang punya kasih kan orang punya ada Allah di dalam dirinya. Iya, maksudnya ya kalau saya sih punya pandangan seperti itu. Yang penting kita tetap jaga kasih Allah untuk kita, sehingga kasih Allah itu yang akan memancarkan kita untuk mengasihi orang lain. Itu aja sih kalau bagi saya. Makanya nggak salah kalau namanya legowo. Kalau legowo itu kan ada konteksnya, ada poin tertentu yang nggak pasti legowo sebetulnya, tapi pada umumnya harus legowo. Pada akhirnya harus legowo kan? Harus legowo. Karena kasih Allah ada di dalam diri Pak Petrus kan? Iya. Iya. Sekarang Pak Bun Mintat. Nama Pak Bun Mintat itu artinya apa? Tanya nama atau tanya? Ya, nama dulu. Apa Nama nama soalnya dia? itu rahasia. Curang dia. Oke ya, aku skip. Pak Bun Mintat sudah berapa puluh tahun? Kalau melayani? Bun itu memarga, Bintat itu artinya ya berkembang. Berarti Pak Bun Mintat sedang Orang tua memberikan nama itu ya. mengembangkan potensi yang ada yang sudah diberikan oleh orang tua sesuai dengan namanya. Ya, dia mengharapkan kita terus berkembang lah pokoknya kan. Bagaimana cara Pak Bun Mintat kalau mulai Pak Bun Mintat? Kalau saya perhatikan kasih, kalau kita perhatikan di Roma 5 mengatakan kasih Allah telah curah rata kata kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dari Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan kasih Allah telah dicurah rata ke atas hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan memang kita tidak selalu on fire setiap saat melayani kan. Iya, kan ada masa-masa di mana Betul. gitu ya. Bukan jenuh, bukan capek, bukan mau mundur, tapi Kan kita kegiatannya kan bisa tidak. Jadi caranya kalau kita menjaganya harus selalu penuh dengan roh. Jangan mabuk anggur tapi adalah penuh dengan roh. Efesus 4 ayat 5 18 itu. mabuk anggur bisa disederhanakan nggak mabuk anggur? Kalau mabuk anggur kan artinya itu kan sebagai perbandingan. Kalau mabuk Mabuk anggur, kerja gitu. kalau orang dikuasai oleh zat yang di luar kemampuannya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita kan selalu dikuasai oleh hadirat Tuhan itu sendiri dan kuasanya. Gitu. Modelannya kita. Ya nggak ada cara lain. Kalau nggak kita burn out loh, bisa Pernah nggak ngerasa, aduh ntar dulu deh, off dulu sebentar, libur dulu, pernah nggak? Enggak. Pak Petrus juga pernah nggak ngerasa, aduh libur dulu bentar? Nggak, untuk hari ini nggak mendoakan orang dulu, nggak terima konseling dulu. Pernah nggak? Enggak lah. Enggak ya? Harus itu harus. Harus, nah itu maksud saya. Kadang-kadang kita tuh Itu seperti yang penjaga pemadam kebakaran yang nggak ada off kalau di pantang pulang sebelum padam kan? Aduh. Jangan sampai kalah. Dia harus Pemadam standby. kebakaran. Iya. Tetap on fire begitu. Iya kan? Iya, pantang mundur sebelum bertobat. Jadi kalau kita mau terus berkobar mencintai Tuhan nggak cara lain ya harus hubungan Tuhan dengan real kan. Kita butuh yang membakar perasaan kita, hadirat gitu. Iya, iya. Ya, tidak hanya secara logika pengetahuan aja. Kadang-kadang pengetahuan kita tidak selalu menggerakkan kita melakukan apa yang kita tahu. Kita butuh sesuatu yang menggerakkan batin kita. Masih ada waktu nih. Ada teman aku sempat ngomong gini, kan kita pendeta kan juga manusia bro, wajar lah kalau kita pengen libur. Nah, dalam konteks itu tuh saya bilang libur berarti 1 harian nggak ini. Ya pokoknya benar-benar Libur nggak salah ya, libur nggak salah. Kita memang kan nggak setiap hari khotbah. Iya kan? Setuju. Ini kan nggak setiap hari iya, saya juga khotbah. liburan. Iya. Cuman maksudnya dia itu Yang banyak libur tuh hari gini, minggunya. dia tidak terima bentuk apapun, mau orang minta doa apa, dia benar-benar matikan handphonenya 1 hari itu. Di hari apa? Di hari Nah itu saya nggak tahu hari apa. di hari libur.
Aku nggak ngerti. Mungkin di luar hari Minggu Pak Bun nggak masalah. Mungkin di luar hari Nggak Minggu ya. masalah. Bisa ada hamba Tuhan memang nggak mau dihubungi. Iya. Kan? Boleh itu. Karena Dia saya juga sibuk, bukan masalah boleh tahu nggak akan tergantung dia bersangkutan. Pak Bunitan melakukan itu nggak? Enggak. Oh, Pak Boy, terus Enggak. saya juga enggak. Saya jadi saya enggak, kalau maksudnya enggak. Mungkin ada yang seperti itu. Dia punya alasan tersendiri. Iya, jadi setiap orang punya alasan sendiri Iya, gitu ya. kita Tapi itu artinya bukan sesuatu yang wah berdosa gitu, enggak ya. Kita nggak mau Karena setiap menghakimi. orang, ya setiap orang kan pasti punya alasannya kan. Tapi kalau ditanya, ya puji Tuhan. Saya pun juga sepakat. Iya, saya pun juga sepakat, Pak. Kalau dia jemaatnya 3.000 ditelepon itu kan tidur dia kan. Enggak, mungkin gini kali Pak Andi, sorry. Ada juga pertanyaan seperti itu. Ada 10.000 jemaatnya telepon semua ke gembala dia kan tidur. Enggak, ada pertanyaan seperti itu. Artinya gini, boleh nggak nih hari Senin saya sama keluarga liburan? Itu kan. Matikan sisi yang lain lagi. handphone. Boleh It's okay, boleh. boleh. Boleh, it's okay. Tapi- Kan itu juga kita kan memberikan waktu untuk keluarga kita. Kan ada mengasihi staffnya, keluarga kan kita. nanti Ada staff, bisa ada hotline service. Nah, itulah ada gunain nomor telepon sekretariat. itu gunanya ada tim Ada tim. kerja gitu kan. Dan itu Alkitabiah, segala sesuatu ada waktunya. Ah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Enggak cuma yang khotbah juga kan? Iya. Iya, puji Tuhan lah ya. Kalau yang udah gini, emang hamba Tuhan mah selalu ada jawaban kan. Enggak, tapi yang pasti apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Bun kalau kita bahas Yohanes ini menurut Pak Bun apa? Kalau saya pribadi melihat dia setelah dia, itu kan suratnya kan ditulis di atas tahun 85 ke atas. Atau akhir abad pertama lah. Berarti ketika dia pertumbuhannya, pengenalan dan dalam, dia menulis surat-surat yang luar biasa. Maksudnya Yohanes, kalau buat saya sendiri aja, kalau saya baca Yohanes ya, baca Yesus itu bagi saya itu tidak sekedar tentang Yesus dari Nazaret gitu. Ya. Tapi dia adalah Yahweh yang menjadi manusia. Gitu. Ya, Elohim, Allah yang menyelamatkan Abraham, itu. Ishak, Yakub Ya. itu yang menjadi manusia gitu. Jadi ketika buat saya bacanya jadi beda gitu. Iya. Hanya daripada berfokus Yesus dari Nazaret gitu. Iya. Buat saya ya. Iya. Buat saya. Dan itu sangat membantu untuk Menolong. Jadi kita dia kadang-kadang mengajar saya, ya. Aduh, berani sekali mereka yang mencobai Yahweh-nya sendiri gitu loh. Ya kan mencobai Yesus kan berani, ya kan? Karena mereka nggak tahu Yesus itu adalah Iya, Allahnya Abraham sana Yakub yang kan. menyelamatkan. Iya, Allah yang menjadi manusia gitu. Iya. Iya, menarik kalau Pak Petrus. Iya, kalau melihat kesaksian hidupnya bahwa gurunya itu memiliki kasih yang tak terbatas luar biasa, pengalamannya, kedekatannya. Dari situ kemudian juga dia menulis surat kan, satu Yohanes, intinya tentang Allah itu kasih. Nah, dengan memiliki kasih itu sebetulnya kita juga bisa melakukan banyak hal, banyak juga membaca dan sebagainya. Dengan kasih itu kita membuktikan bahwa memang Allah yang ada di kita memang penuh kasih. Itu sebabnya ya jangan sampai kasih itu luntur ya, bukannya nggak ada. Betul. Kalau nggak ada kan blank, kalau luntur itu sedikit aja jangan sampai, karena Allah itu kasih. Ya. Miliki kasih Allah. Kasih yang mengatakan I love you, what can I do for you, bukan you for you. Itu. Ya. Bisa saya tambahkan satu? Boleh silakan. Ya saya ingat ketika dalam suratnya ya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-3 kalau nggak salah. Hal ini terus kepada kamu supaya kamu pada persekutuan dengan kami. Persekutuan kami dengan Bapa dan dengan anaknya. Supaya penuhlah sukacitamu atau sukacita kami tergantung versinya ya. Ya ada 4 itu. Jadi ketika dia menuliskan surat itu tidak hanya bahwa kita membaca surat, tapi bahwa kita bersekutu dengan Bapa dan dengan anaknya dalam rohnya yang kudus tentu. Iya. Kita seperti masuk di dalam itu ya. Dalam persekutuan itu ke ring-ring yang pusat Tuhan itu sendiri gitu. Iya. Ya, doa saya juga obrolan kita atau setiap program ngeteh itu juga membawa Bapak Ibu semua saudara-saudara sekalian juga tetap dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan yang manis dan kudus dengan sesama hamba Tuhan. Kiranya 2 episode ini bisa memberikan satu petunjuk atau insight baru yang akan menajamkan pengajaran dan memberikan kedalaman supaya jemaat semakin bertumbuh. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan langsung hubungi atau langsung datang ke kantor BPD GBD Jakarta, rumah kita bersama. Sampai jumpa di episode ngeteh berikutnya. Pak Bun, Pak Petrus, terima kasih banyak. Kak Iska, terima kasih. Salam ngeteh ngobrol teologi. Oke, silakan kita minum teh.